Decoding logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, bagian 1, Form. Catatan dulu nih, tujuan ngulik karya ini semata-mata untuk pendidikan desain grafis atau DKV. Nggak ada intensi negatif apapun atau kepada siapapun. Gue juga akan kasih contoh solusi sekiranya menemukan bagian-bagian yang problem dari karya tersebut. Karena panjang, maka gue bagi jadi 3 tayangan yang akan membedah lewat prinsip-prinsip Gestalt dari studi visual perception, teori semiotika, dan dari kriteria logo dan brand identity. Semua itu ada di buku Logo 2021. Oke, kita mulai. Untuk mengevaluasi karya desain apapun, termasuk logo, kita pakai 3 faktor ya. Form, content, konteks. Tolong nonton dulu penjelasannya di tayangan gue yang desain bagus versus desain jelek. Form itu rupa fisik yang kelihatan. Konten itu makna atau artinya, nggak kelihatan. Dan konteks juga nggak kelihatan, yaitu situasi dan kondisi serta segala dampak timbal balik karya tersebut dari berbagai aspek. Oke, pertama dari segi form, belum ngurusin konten dan konteksnya. Yang akan kita kupas cuma bentuk gambarnya aja. Tulisan Nusantara Baru Indonesia Majunya enggak. Oke, terlihat bentuk angka 79 warna merah yang terbuat dari modul-modul berbentuk seperti gelombang. Nggak ada garis lurus. Ketebalan dan panjang modul-modulnya nggak sama. Yang ini sangat tipis. Yang ini paling tebal. Yang seperti bulan sabit bentuknya beda sendiri. Jadi, modul-modul tersebut kalau dilihat dari prinsip similarity Gestalt, nggak memenuhi ya. Akibatnya nggak unity. Jadi kurang kesatuannya. Terus, modul-modul gelombang itu kedua ujungnya runcing dan tipis sekali. Kalau di ukuran kecil dan dicetak offset, udah pasti hilang itu ujungnya. Nggak bakalan ke print. Kalau dibordir jadi jelek karena jadi tebel. Mana bisa dibordir halus kayak gitu. Ya. Jadi sebaiknya nonton dulu tayangan gue, desainer yang kontekstual. Mohon maaf, tapi mahasiswa gue sering banget melakukan kesalahan seperti itu. Untuk logo sepenting ini, Anda seharusnya belajar dari type designer. Di bagian ujung serif yang sangat tipis, biasanya mereka bikin rounded atau potong sekalian, maka tetap aman. Jadi untuk angka 79 tersebut kurang applicable nih. Kalau di buku Logo 2021 buku 1 halaman 94, gue tulisnya kurang memenuhi kriteria adaptasi di berbagai media. Soal irama atau flow-nya gimana? Apakah bentuk bisa membimbing mata mengikuti arah tertentu? Apakah memenuhi prinsip good continuation Gestalt? Coba lu lihat di buku 1 halaman 46. Dari logo ini lumayan ada irama ya, tapi kurang natural nih. Putus-putus kayak kagok gitu, nanggung. Mau gini enggak juga. Kayaknya mau ke situ nih, enggak juga gitu. Yang kayak gini penyebabnya bisa macam-macam. Pertama, ini kayaknya abis bikin sketsa, kalau bikin sketsa ya, dibikin ulang lagi di aplikasi grafis dari nol, bukan di tracing dari sketsa tangan ya. Jadi iramanya nggak sealami tarikan tangan manual. Kedua, kemungkinannya pas udah jadi ternyata direvisi lagi secara ekstrim ya. Mungkin banyak pesanan-pesanan atasan atau yang lain-lain. Ketiga, bisa juga karena banyak sekali nilai-nilai dan aspirasi yang mau ditumpahkan ke logo kecil ini ya. Jadi harus mengorbankan similarity modul-modul dan iramanya untuk mengejar bentuk-bentuk yang lebih mirip simbol-simbol nilai dan aspirasi tersebut. Simbol-simbol nilai dan aspirasi ini akan kita bahas di bagian 2 ya, di hari Rabu, yaitu tentang kontennya. Ini dengan sendirinya akan makin seru ya. Maksudnya gue nggak sengaja seru-seruin nih. Tapi seru karena kita akan menyaksikan penemuan-penemuan baru dari pembedahan yang makin dalam terhadap logo ini. Oke, sampai jumpa.